Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog Sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan berbangsa, bernegara sehari-hari. Pemirsa, mari kita sama-sama untuk menyimak, mengambil hikmah dari perjalanan saudara kita yang bernama Selamat dan Bu Selamat. Mengapa butuh atau perlu kita sampaikan di kanal Hikmatologi? Karena pribadi yang sederhana ini, keduanya sederhana, bahkan istrinya sangat pendiam. Jadi kalau bertemu hanya menyapa, sembari menganggukkan kepala. Sekaligus gestur atau bahasa tubuhnya, kalau kita pinjam dari sosiologi tubuh, tampak bahwa beliau sangat menghormati siapapun. Bahkan Bu Selamat bekerja sebagai asisten rumah tangga puluhan tahun. Jadi di atas 20 tahun. Setia. Sedangkan Pak Selamat, ketika kami wawancara pertama secara mendalam, adalah seorang muazin. Selama sekitar 30 tahun menjadi muazin secara istiqomah. Luar biasa. Pekerjaan sehari-hari sebagai pembuat sekaligus penjual jamu tradisional. Sehingga keseharian dari Bapak Selamat ini benar-benar pribadi yang sederhana. Namun kami melihatnya setelah mendalami, mendatangi rumahnya, wawancara. Di dalam kesederhanaan itu ada keistimewaan. Teringat kami akan kajian yang disampaikan guru kami yang mulia. Salah satunya adalah Kiai Haji atau Abah Kiai Haji Masyhuri Muhammad. Beliau bertutur berlandas hadis bahwa istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Dan inilah yang istimewa. Jadi untuk menyisihkan waktu, kalau kami hitung 3 menit, ya, hanya kurang lebih 3 menit, mengumandangkan azan di Masjid An-Nur,
Kota Malang. Jadi ini salah satu masjid tertua kedua di Kota Malang. Bahkan ada seorang imam dari Masjidil Haram, insya Allah kami lupa nama beliau, ya, karena sangat lama kunjungannya. Itu mimpi disuruh mendatangi Masjid An-Nur di Kampung Celaket, Kota Malang ini. Dan beliau mendatanginya, memberikan tausiah. Kita kembali pada Pak Slamet. Pribadi yang sederhana itu, satu, tadi saya sebutkan istiqomah di dalam azan. Dan istiqomah dimanapun menjajakan dagangannya, ketika mendengar suara azan berhenti. Dan berusaha untuk menunaikan sholat fardu. Yang jelas fardu sholat duhur dan fardu sholat asar. Karena setelah asar dagangan insya Allah rata-rata habis, kemudian pulang. Dan pada maghrib maka azan lagi. Tapi yang jelas karena An-Nur itu masjid besar di satu kampung kami ini, gantian. Ya, tetapi yang pasti itu setiap subuh beliau ini azan. Dan waktu 3 menit untuk melaksanakan azan secara istiqomah tidak mudah. Tidak saja tidak mudah, tetapi teramat sulit. Karena tidak banyak. Meskipun Rasulullah Muhammad SAW sendiri bersabda bahwa nanti di hari kiamat, ketika ada di padang mahsyar, di hari peradilan, ya, yaumul hisab, maka hanya ada 2 golongan yang terpandang di hadapan Allah, dan seluruh umat manusia termasuk terpandang di hadapan Rasulullah Muhammad SAW beserta para nabi. Siapakah itu? Imam sholat fardu dan muadzin. Jadi Pak Slamet itu adalah insya Allah, karena beliau sudah dipanggil oleh Allah, salah satu yang terpandang di hadapan Allah dan Rasulnya. Tentu saja termasuk imamnya. Dan imam ketika Pak Slamet ini menjadi muazin, sekaligus imam ini sebagai ketua takmir, adalah Bapak Kiai Haji Sujak Hasan Bi'ah. Beliau selain pegawai KUA juga sebagai guru di SMA Salahuddin. Jadi atas bimbingan dari salah satunya Abah Sujak Hasan inilah, maka seorang Slamet yang hijrah dari daerah Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, ke tengah-tengah Kota Malang, tepatnya di Celaket Gang 1 atau Jaksa Agung Suprapto Gang 1L, RT 03 RW 02 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen. Hijrahnya itu tidak sekedar berganti busana atau pakaian, ya, dari celana ke sarung, bukan begitu. Atau dari celana ke, maaf ya, seperti baju saya ini, ke gamis, tidak. Tetapi hijrahnya itu dari ilmu yang diperoleh di desa, daerah Dampit, ya, Pamotan,
ke Kota Malang ini benar-benar meningkat ibadahnya. Ini satu hal yang menggembirakan. Jadi kita patut iri pada saudara kita yang tampaknya bersahaja sederhana ini, tetapi istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Insya Allah. Dan yang berikutnya, yang keempat insya Allah ya, itu juga ahli derma. Salah satu derma yang menonjol setiap pagi beli koran itu 4. Jadi beli koran itu 4. Sembari menata dagangannya, 4 koran itu disuguhkan pada saudara-saudaranya yang biasanya nongkrong atau ikut jagong di saat Pak Slamet itu menata dagangannya. Luar biasa. Jadi kami yang dosen ini, kalau untuk urusan koran ini kalah dengan Pak Slamet. Ya. Artinya secara jumlah kalah. Ya. Kami waktu itu hanya berlangganan 1 koran. Tapi beliau ini berlangganan 4 koran sekaligus. Luar biasa. Saya sebut derma hadiah membaca koran itu karena setiap hari secara istiqomah, sekali lagi, lebih dari 15 tahun berlangganan koran itu senantiasa disuguhkan kepada saudara-saudaranya. Tidak banyak orang yang bisa melakukan seperti itu. Nah, Bu Slamet yang sederhana juga itu begitu patuh taat pada suami tercintanya. Demikian juga anak atau putri sematawayangnya. Jadi putri satu-satunya. Taat, patuh, disiplin sekolahnya. Dan meskipun tergolong anak-anak ketika itu, ya sekarang sudah berumah tangga, sudah punya anak. Ketika remaja tidak banyak yang menyapa orang tua sekampung, maka putri dari Bapak Slamet ini berangkat sekolah menyapa kalau ketemu dengan orang-orang tua. Demikian juga pulangnya, karena jalan kaki ya, dari kampung Celakat menuju ke Celakat lainnya. Jadi di seberang Jaksa Agung Suprapto, jalan besar. SMP, SMA, Semia waktu itu, atau SMK Salahuddin. Inilah kalau kita mau menyebut secara jujur orang yang berhasil. Yang kelima, insya Allah di rumah tangganya benar-benar diwarnai dengan keselamatan. Karena itu sangat beralasan jika kami bangun argumentasi sederhana ini, kami bangun alasan sederhana berdasarkan data in-depth interview atau interview mendalam. Dan tidak saja interview, tetapi kami menyaksikan secara langsung dalam keseharian. Maka beliau almarhum Bapak Slamet dan Ibu Slamet yang masih ada, ya, itu benar-benar mengamalkan dari ayat yang sering dibaca oleh Pak Slamet pada saat tahlilan. Surah ke-36 ayat 58. Sama salamun qaulam min rabbir rahim. Salam itu ya. Salam itu dari siapa ya? Kalau kita lihat di sini atau di mushaf Al-Qur'an, salam itu adalah ucapan selamat dari Allah yang Maha Penyayang. Salam itu
nama Allah itu sendiri. Kalau kita merujuk dalam surah insyaallah ya 59 Al-Hasr ayat 23. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salam. Jadi Allah itu adalah yang maha kudus, sekaligus yang maha salam, yang maha memberikan keselamatan. Kemudian kami menukil salam itu ya, di dalam karya kami yang sederhana ini ya. Ini sebetulnya karya yang kami kumpulkan ya. Kami beri judul Hikmatologi Kehidupan. Dari kedokteran Nabi hingga ideologi politik kebangsaan. Ini jilid 1. Mohon doanya insyaallah dalam proses cetak sekaligus proses pengurusan pendaftaran internasional standar number book number maksud saya ya, sudah hampir 1 bulan belum keluar ya. Ini adalah jilid 1 sampai dengan jilid 10 insyaallah atau 11 nanti. Apa yang kami sampaikan di halaman pertama, mempertahankan pribadi fitri di masa pemilihan umum. Supaya masyarakat secara umum dan juga termasuk di dalamnya terutama umat Islam paham bahwa pemilihan umum itu termasuk bagian dari ibadah yang bersifat am. Ibadah yang bersifat ghairul mahdhur. Ibadah yang bersifat umum. Karena bertalian dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, seorang selamat itu juga mengamalkan ketika pemilihan umum tiba, ya, sesuai dengan partai yang diyakini dipimpin oleh orang-orang yang baik, maka nama Allah As-Salam kemudian diambil oleh orang tua Pak Slamet itu menjadi namanya anaknya yang bernama Slamet. Itu kalau dari tafsir Al-Azhar dari Buya Hamka, dan juga dari sosiologi dan sosiometri dari Sidi Ghazalbah dan semua tafsir-tafsir senada. Jadi Islam itu dari salama, silem, salama, salamatun. Jadi kalau di Jawa ada selamat, ada salamah. Selamat itu laki, salamah biasanya perempuan. Jadi Pak Slamet dan Bu Slamet betul-betul tidak saja orang tuanya itu berhasil mendoakan dan diridai Allah menjadi orang yang selamat, tapi memang selamat dan Bu Slamet berlaku selamat di dunia. Insya Allah sampai nanti di akhirat selamat juga. Kalau kita legitimasi selamat, maka selamat itu di dalam Sunan Abu Daud adalah nama Allah. Jelas itu ya. Karena ada di dalam surah Al-Hasr 23 tadi, ayat 23. Dan di dalam Sahih Adabul Mufrad itu kita dianjurkan antara lain ya. Anjuran apa? Anjuran absus salam, tahap, tebarkanlah salam, maka kamu akan saling menyayangi. Jadi menebarkan salam, di hadis yang lain kamu kenal atau tidak kenal orang itu, akan membuat
diri yang menebarkan salam dan orang yang menjawab salam itu akan terikat dengan rasa cinta kasih. Nah, saudara-saudara kita sebentar lagi akan memperingati hari Natal. Umat Islam ya tidak perlu mempersoalkan Natal itu bagaimana sejarahnya dan seterusnya. Biarkanlah saudara-saudara kita mengimani dengan caranya masing-masing berdasarkan kitab sucinya. Kalau kita mengatakan begini tidak untuk meyakini, ya, tetapi kita ini mengimani sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi Al-Quran merupakan penyempurnaan dari kitab-kitab terdahulu. Taurat, Zabur, Injil, dan yang keempat Al-Quran. Nah, saudara-saudara kita yang lain bagaimana? Yang tidak disebutkan, kita menghargai, kita menghormati. Apapun yang menjadi pedoman kitab suci yang diyakini oleh saudara-saudara kita, kalau kita mengatakan di pembuka kanal Hikmatologi sesuai dengan agama, kepercayaan, dan kitab suci masing-masing, ya kitab sucinya masing-masing. Dengan cara menghormati kitab suci masing-masing, agama masing-masing, tidak perlu mengolok-olok, tidak perlu menista, maka Islam yang tinggi di atas yang tertinggi itu akan tetap tertinggikan ketika umatnya dengan kepribadian terpuji dan tertinggi, tetapi tidak merasa tertinggi ketika berhadapan dengan sesama insani. Dan itulah gambaran dari seorang pribadi almarhum saudara kita Slamet. Teringat kami dengan ajaran Mbah Kiai kami. Jadi ada yang mengatakan kalau tidak punya pesantren kok disebut kiai. Apakah ada kerotoboso kiai, ikiai? Ya silahkan yang punya pendapat begitu. Tapi dalam keluarga kami yang dari Trah Bangkalan itu memang ya kebanyakan dari keluarga Madura itu ya yang punya kelebihan atau lebih tepatnya dianugerahi oleh Allah beberapa keistimewaan, maka disebut kiai. Jadi mbah kami almarhum Yai Sarkawi sampai dengan adik-adiknya ada Kiai Salihin, kemudian ada Kiai Martilan, ada Kiai Nasrawi ya. Semuanya ya, termasuk Mbah Suryani di keponakannya ya. Yai Nur Rahmat, Yai Nurawi itu rata-rata memiliki keahlian mengobati orang, tempat konsultasi para pejabat lokal gitu ya. Termasuk di dalamnya ahli sangkal putung. Sangkal itu mencegah ya, putung itu patah. Atau sangkal itu mengobati, putung itu cuklek ya. Jadi mengobati patah tulang termasuk terkilir, kesleo ya. Kalau kecetit ada Jawanya gitu ya. Terus ada juga yang dislokasi ya. Apa itu karena benturan dan seterusnya atau karena jatuh. Makanya disebut kiai. Jadi kiai itu kami riset ada 7 golongan. Ya. Pernah kami sampaikan, tapi serial 7 golongan itu belum pernah kami sampaikan. Jadi semoga saudara kami, saudara kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang seiman, berbahagia terutama ya, dan saudara-saudara kami agama apapun berbahagia karena apa? Karena ada contoh sederhana di kampung Bapak Slamet ya, terutama yang istiqomah dalam kebaikan ya.
Dan tak jarang pada saat menjelang duhur kami stop, ya, kami beli dagangannya, ya nyaris bukan nyaris tapi memang setiap hari kami beli, ya kami beli beras kencurnya, kunir asem, ya kunir sirih dan seterusnya. Setiap hari kita beli. Ya. Kemudian di saat menjelang duhur, kalau pas di rumah kami menjelang duhur, maka kami stop dan kami minta azan. Azan di Masjid Khadijah yang sederhana ini. Jadi beliaunya mau. Jadi nyaris paling tidak sepekan itu sekitar 3-4 kali azan duhur senantiasa di Masjid Khadijah. Karena perjalanannya dari rumah beliau ya di sebelah barat itu menuju ke timur ke arah Koryeso itu ya, SMA, SMP, SMK, SD, TK Koryeso itu melewati depan rumah kami, dan di sebelah rumah kami selisih 2 rumah itu adalah Masjid Khadijah. Dan Masjid Khadijah tidak punya afiliasi kemanapun, ya. Kami kelola secara independen Islami, dan silahkan yang mau memakai untuk akad nikah atau akdu nikah, yang mau memakai untuk istighosa, mau memakai untuk tahlil, untuk yasinan, untuk tibaan, untuk pengajian, disilahkan. Tapi ingat ya, pengajian yang membenci Pancasila memang tidak kita berikan ruang walaupun bernama pengajian. Terima kasih, mohon maaf. Karena rahmat Allah kami ada, kanal Hikmatologi, dan karena Anda yang mendukung, maka kanal Hikmatologi berusaha untuk mengudara. Alhamdulillahirabbil alamin.